Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta walkout saat rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019. Benar bahwa kami adalah salah satu fraksi yang menolak laporan pertanggungjawaban gubernur. Karena yang pertama, kami tidak disediakan data yang lengkap. Yang kedua adalah kami menemukan bahwa ada temuan di Dinas Pemadam Kebakaran bahwa ada salah satu alat pemadam kebakaran yang selisihnya cukup jauh dibandingkan negara-negara lain dengan spesifikasi yang sama. Yang ketiga, kami juga seperti fraksi-fraksi lain melihat bahwa aspirasi reses kami tidak diakomodir dengan baik. Setting dari paripurna itu sendiri, kami memprotes itu karena masa di sidang paripurna anggota dewan yang tugasnya ngomong, alat untuk ngomongnya mic-nya nggak ada. Saya kira itu setting forum yang sangat tidak elok. Sudah nyaris 3 tahun Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Berbagai kebijakan telah dibuat olehnya. Penilaian atas kinerja sang gubernur juga sudah banyak diberikan. Walaupun memang kebanyakan bernada tidak puas karena ucapannya suka bikin kita gemas dan kebijakannya pun sering bikin hati panas. Ketimbang prestasi, ia malah membuat serangkaian kontroversi yang membuat banyak nyinyiran, kecaman, bahkan hujatan. Tetapi, hampir tiap hari publik beserta media membahas sang gubernur ini. Artinya, popularitas Anies memang masih tinggi, tetapi tidak dengan tingkat kepuasannya yang makin anjlok dan bobrok. Anies Baswedan memang gubernur yang mencuri perhatian. Media selalu menyorot keputusan dan kebijakannya selalu dilingkupi ketidakpuasan. Sekarang, ada hal yang lebih kontroversial lagi dari Anies Baswedan saat sidang paripurna laporan penggunaan APBD DKI Jakarta tahun 2019 kemarin. Beberapa kejanggalan terjadi saat sidang, salah satunya adalah hilangnya mikrofon yang biasanya terletak di meja para anggota sidang. Dari paripurna itu sendiri, kami memprotes itu karena masa di sidang paripurna anggota dewan yang tugasnya ngomong, alat untuk ngomongnya mic-nya nggak ada. Saya kira disusul dengan walkout-nya 4 fraksi dari Partai PAN, PSI, Nasdem, dan Golkar. Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta menggelar sidang paripurna mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau P2 APBD DKI 2019 oleh Pemprov DKI. Baru saja dibuka, rapat paripurna pun banjir interupsi penolakan dari sejumlah fraksi. Mewakili pimpinan perempuan dan termuda menolak P2 APBD DKI 2019. Karena nggak ada transparansi, kita percuma reses kalau tidak ditindaklanjuti, ujar Wakil Ketua DPRD DKI fraksi PAN Zita Anjani. Akhirnya, fraksi-fraksi yang menolak pengesahan P2 APBD DKI 2019 memutuskan walkout atau keluar dari ruang rapat paripurna. Fraksi yang memutuskan walkout itu adalah Golkar, PAN, Nasdem, dan PSI. Benar bahwa kami adalah salah satu fraksi yang menolak laporan pertanggungjawaban gubernur. Karena yang pertama, kami tidak disediakan data yang lengkap. Yang kedua adalah kami menemukan bahwa ada temuan di Dinas Pemadam Kebakaran bahwa ada salah satu alat pemadam kebakaran yang selisihnya cukup jauh dibandingkan negara-negara lain dengan spesifikasi yang sama. Yang ketiga, kami juga seperti fraksi-fraksi lain melihat bahwa aspirasi reses kami tidak diakomodir dengan baik. Mereka memutuskan tidak melanjutkan rapat paripurna. Golkar menolak P2 APBD, izinkan Golkar walkout, ujar Basri Bako. Setelah itu, anggota DPRD DKI dari fraksi PAN, Nasdem, dan PSI menyusul dengan keluar dari ruangan rapat paripurna. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta fraksi PAN Zita Anjani pun keluar dari ruangan sidang. Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tetap melanjutkan dan mengetok palu menandakan persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau P2 APBD DKI Jakarta tahun 2019. Merespons itu, Anies pun gembira hingga mengeluarkan pantun rendang. Izin baca pantun ya Ketua. Makan rendang sambil tambah nasi, makanya berdoa sambil lahap.
Dalam sidang yang banyak interupsi, pukulan palu Pak Ketua sangatlah mantap, kata Anies di gedung DPRD DKI pada Senin 7 September 2020. Selain walkoutnya sejumlah anggota DPR, dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin kemarin muncul sebuah misteri mengenai hilangnya fasilitasi mic meja wireless atau mikrofon yang disediakan di setiap tempat duduk anggota DPRD. Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD DKI Jakarta menyatakan kekecewaannya pada rapat paripurna yang digelar Senin lalu karena anggota Dewan peserta rapat tidak diberikan fasilitas mikrofon untuk berbicara. Setting dari paripurna itu sendiri, kami memprotes itu karena masa di sidang paripurna anggota Dewan yang tugasnya ngomong, alat untuk ngomongnya mic-nya nggak ada. Saya kira itu setting forum yang sangat tidak elok, karena bisa dilihat sendiri teman-teman yang menyampaikan pendapat sampai suara serak-serak dari jarak sekian harus terdengar seruangan, ya saya kira itu nggak boleh terjadi lagi setting forum seperti itu. Biarkan saja anggota Dewan mau setuju atau setuju fraksi seperti apa, harusnya bisa diakomodir dan diberikan kesempatan untuk diskusi. Ini kan belum sudah memang disetting untuk secepat-cepatnya. Mikrofon yang berfungsi pada rapat paripurna yang salah satunya membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI tahun anggaran 2019 tersebut hanya tersedia bagi gubernur, wakil gubernur, serta ketua dan wakil ketua DPRD DKI Jakarta. Fraksi PAN mencurigai hal ini sengaja dilakukan untuk memuluskan proses pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Fasilitas mikrofon baru diberikan ketika 4 fraksi melakukan aksi walkout dari ruangan rapat paripurna. Hilangnya mic tersebut kemudian menjadi sorotan netizen di sosial media. Hey Mr. PhD Anies Baswedan, hilangnya 100 mikrofon di gedung DPRD DKI menjelang sidang pertanggungjawaban APBD Gubernur DKI itu not so nice, tulis pemilik akun @winnerjohnson dalam cuitannya yang dibuat pada Selasa 8 September 2020. Cuitan ini lantas menjadi sorotan netizen.